wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Yulita NIM 234. Saya Natasha Serendia NIM 269. Saya Sabrina Darastika NIM 297. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendirian dan pembubaran koperasi. Yang pertama, pembentukan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi terbagi atas dua, yaitu yang pertama, koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seseorang. Yang kedua, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Yang kedua, langkah-langkah mendirikan koperasi. Yang pertama, calon-calon pendiri harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sebaiknya sebelum melanjutkan proses mendirikan koperasi, dahulukan tindakan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi menurut pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kedua, dilaksanakannya rapat pembentukan. Proses kedua dalam pendirian koperasi adalah dijalankannya rapat pembentukan di mana untuk koperasi primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri. Sedangkan untuk koperasi sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 koperasi melalui wakil-wakilnya. Menurut pasal 5. Yang ketiga, penyusunan akta pendiri koperasi. Proses ketiga yang harus dilakukan untuk mengesahkan badan hukum koperasi adalah pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi yang dapat disusun oleh para pendiri atau dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi sesuai pasal 6 ayat 1. Selanjutnya, notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan pasal 7 ayat 1 yang berisi 1. 2 rangkap salinan akta pendiri bermaterai cukup. Yang kedua, data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani notaris. Yang ketiga, surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri. Yang keempat, rencana kegiatan usaha minimal 3 tahun ke depan dan RAPB. Yang kelima, dokumen lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang keempat, penelitian oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Langkah akhir yang harus dilalui untuk mengesahkan koperasi tersebut sebagai badan hukum adalah penelitian oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang akan melakukan 1. Penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan sesuai pasal 8 ayat 2. Yang kedua, pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut sesuai pasal 8 ayat 2. Saya akan membahas syarat pendirian KSP. Yang pertama yaitu 2 rangkap salinan akta pendirian koperasi dan notaris atau NPK. Yang kedua, berita acara rapat pendirian koperasi. Yang ketiga, daftar hadir rapat pendirian koperasi. Yang keempat, fotokopi KTP sendiri atau urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pada saat verifikasi. Yang kelima, kuasa pendiri atau pengurus terpilih untuk pengurus permohonan pengesahan pembentukan koperasi. Yang keenam, surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal KSP berupa deposito pada bank pemerintah atas menteri negara koperasi dan UKM dilengkapi dengan bukti penyetoran dari anggota kepada koperasi. Yang ketujuh, rencana kerja koperasi minimal 3 tahun ke depan atau rencana pemodalan, neraca awal, rencana kegiatan usaha atau bisnis plan, rencana bidang organisasi dan SDM. Yang kedelapan, kelengkapan administrasi organisasi dan pembukaan. Yang kesembilan, daftar susunan pengurus dan pengawas. Yang kesepuluh, surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus. Yang kesebelas, daftar sarana kerja. Yang ke-12, permohonan izin menyelenggarakan usaha simpan pinjam. Yang ke-13,
surat pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan koperasinya oleh pejabat yang berwenang. Yang ke-14, surat pernyataan status kantor koperasi dan bukti pendukungnya. Yang ke-15, surat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.